baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurus Salam beserta jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram, para imam kita yang ada di Masjid Nurus Salam. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sorga itu merindukan 4 golongan. Jadi ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari 4 golongan ini. Kalau tidak yang keempat-empatnya, setidaknya sialah. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga itu yang pertama adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah tuntunan hidup kita. Al-Quran adalah tuntunan dan pedoman hidup kita, yang mana Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu 2 macam pusaka, kata Rasul menjelang akhir hayatnya. Kalau kamu berpegang teguh kepada yang 2 macam ini, insya Allah kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati Rasuli, Al-Quran dan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi. Jadi Al-Quran adalah pedoman kita bersama. Al-Quran itu kita baca. Cukupkah dengan membaca Al-Quran saja? Belum cukup. Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, tapi juga dimaknai isi kandungannya. Al-Quran itu dibaca, kemudian serancanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah itu masing-masing ada Al-Quran. Al-Quran yang bagaimana? Serancanya Al-Quran yang ada terjemahan ataupun tafsirnya. Jadi sambil kita membaca Al-Quran, bisa pula awak cari artinya, bisa pula awak cari terjemahannya, supaya kita lebih paham. Lebih jauh daripada itu, bukan sekedar membaca Al-Quran saja, tapi juga memaknai kandungan Al-Qurannya. Setelah itu mengamalkan isinya. Cukupkah sampai di situ? Belum juga. Setelah itu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, setelah itu diajarkan kepada orang lain. Jadi membaca Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isinya, setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. 1 huruf saya ajarkan Al-Quran ke orang lain, dibaca di orang tadi Al-Quran yang kita ajarkan itu di dalam sholatnya, insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada kita. Al-Quran ini adalah kitab Allah
yang harus kita hormati. Namun sekarang banyak di antara umat Islam yang salah dalam menghormati Al-Quran. Menghormati Al-Quran itu selain membacanya juga tidak boleh meletakkan Al-Quran di sembarang tempat. Kalau ada rak Al-Quran ataupun lemari Al-Quran, usahakan Al-Quran ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Namun yang salah di masyarakat kita sekarang ini terlalu menghormati kitab suci Al-Quran. Di Bali Al-Quran rancak-rancak diletakkan di dalam lemari yang sangat rancak sampai tidak pernah dibuka-buka. Rancak mana tampaknya tidak pernah dikeluarkan. Di situ sih Al-Quran kita letak jadi pajangan jadinya. Tidak pernah dibaju-baju, hanya jadi pajangan dan jadi tontonan Al-Quran. Tidak seperti itu. Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dipahami, dan Al-Quran itu dihormati, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Tahlil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, inilah orang yang dirindukan oleh surga. Apalagi di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya. Fahfaz lisanaka wahtaris min lafzihi, peliharalah lidahmu, peliharalah lisanmu, dan hati-hati menuturkannya. Sebab lidah indah batulan diarahkan mempakatuanan baik, ini akan baik keluarnya. Diarahkan mempakatuanan buruk, ini akan buruk keluarnya. Lidah indah bertulang. Peribahasa juga mengatakan, mulutmu harimaumu, suatu saat bisa menerkam kamu sendiri. Berapa banyak orang nan jatuh dari kekuasaannya gara-gara lidah. Berapa banyak orang yang terjerumus gara-gara tidak bisa menjaga kece. Berapa banyak orang yang bacaka gara-gara lidahnya. Namun lidah kalau dipelihara, dimanfaatkan dengan baik, digunakan untuk mengajak orang kepada kebaikan, maka lidah ini akan mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau diarahkan lidah ini kepada keburukan, maka lidah itu mempekecean orang sih, memperguncingkan orang, mengadu domba orang. Jadi lidah tidak bertulang, hati-hatilah kita memelihara lidah. Jangan sampai kita terjerumus disebabkan tidak pandai memelihara lidah. Sebab kata-kata nan talopek dari mulut awak itu tidak bisa kita tarik kembali, lah orang lain dan bunyinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah tausiah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang suka magih makan orang yang sedang kelaparan. Berapa banyak di dalam masyarakat kita datang orang yang minta-minta ke rumah awak, kemudian dengan serta merta wak tolak, wak suruh pai, itu tidak boleh. Bagaimana seharusnya sikap kita? Mau dia itu pura-pura jadi peminta-minta ataupun memang betul-betul dia itu meminta-minta, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau ada orang yang datang meminta-minta ke rumah awak, entah itu pengemis namanya atau yang lain sebagainya, satu potong roti waagihan kainyo, kadang hatinya menerima roti tadi dek mungkin inyolah sehari semalam atau 2 hari lalu makan dek roti nan sepotong waagihan tadi kue hatinya kanyang parunya, keluar doa yang baik dari mulutnya, insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mut'imil ji'an, suka memberi makan orang yang kelaparan, fakir miskin di lingkungan kita perhatikan.
Anak yatim yang kelaparan di sekitar kita, kita perhatikan dan kita beri makan. Kemudian yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana yang dirindukan oleh surga ini? Bukan yang dimaksud dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak di antara umatku yang berpuasa kecek Nabi, tapi tidak ada yang dapat dinyo kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab puasa orang puasa bulu awal. Orang tak makan, inya tak belum makan, tapi nang gunjeng jalan taroi, mengadu domba jalan taroi, batu jalan taroi, maka itu semua dapat membatalkan pahala puasa. Sahkah puasanya? Sah, tapi nilai pahalanya lah tidak ada lagi. Kenapa tidak ada nilai pahalanya? Sebab ketika berpuasa, ketika awak berpuasa itu ada yang membatalkan puasa, ada pula yang membatalkan pahala puasa. Makan itu batal puasa kita, minum batal puasa kita. Tapi kalau berdusta, puasa kita tidak batal, tapi pahalanya lah hilang. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak umatku yang berpuasa, tapi yang dapat dinyo hanya lapar dan haus saja, tidak dapat pahalanya. Disebabkan kita tidak pandai untuk menjaga diri dari yang membatalkan pahala puasa. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita maksimalkan ibadah kita, sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan nanti di akhir Ramadan, orang yang betul-betul maksimal dalam beribadah selama 1 bulan penuh, inilah yang nantinya mendapatkan darjat la'allakum tattaqun. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga, dan semoga di akhir Ramadan nanti kita kembali suci, kembali fitri, bersih dari segala salah dan dosa, dan mendapatkan darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.